Usai timnas Indonesia merugi dan disanksi FIFA Rp179 juta, wasit gundul Ahmed Alkaf kirim pesan menohok, jadilah kuat dan mandiri. Setelah kontroversi yang merugikan timnas Indonesia, wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, mengirim pesan penuh makna untuk Garuda. Apa yang sebenarnya dia ingin sampaikan kepada tim setelah insiden yang menyebabkan sanksi besar dari FIFA? Hebatnya pemikiran Shin Tae-yong, 3 pemain muda Bali United kini masuk panggilan timnas Indonesia. Regenerasi timnas Indonesia ala Shin Tae-yong mulai menampakkan hasil yang menggembirakan. 3 pemain muda Bali United yang penuh potensi kini dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Apa yang membuat pelatih asal Korea Selatan ini begitu jeli melihat talenta muda? Supporter Indonesia gila-gilaan tiket timnas versus Arab Saudi ludes dalam waktu singkat. Kehadiran ribuan supporter di SUGBK jadi bukti betapa besarnya dukungan terhadap timnas Indonesia. Apa yang membuat laga ini begitu dinanti hingga tiketnya terjual habis hanya dalam tempo waktu yang singkat sesingkatnya? Bek Jepang yang pernah bersama di Inter Milan ini punya kesan mendalam untuk Erick Thohir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? 2 sosok yang pernah sama-sama membela Inter Milan kini akan bertemu kembali. Apa yang membuat bek Jepang ini sangat menantikan pertemuannya dengan Ketua PSSI, Erick Thohir? Sungguh menarik perhatian publik, Calvin Verdon tiba-tiba masuk daftar pantau FIFA. Apa yang membuat nama pemain ini diperhatikan? Keputusan FIFA untuk memantau Calvin Verdon mendadak menarik perhatian banyak pihak. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa alasan dibalik pemantauan ini? Indra Syafri pastikan 2 pemain keturunan segera gabung timnas U20 Indonesia. Siapa saja mereka? Kabar menggembirakan datang dari timnas U20 Indonesia. Indra Syafri mengonfirmasi 2 pemain keturunan akan segera bergabung. Siapa saja yang terpilih dan apa yang bisa mereka bawa untuk skuad Garuda Muda? Masyarakat Indonesia geram, Instagram FC Twente dikepung karena tak lepaskan Mas Hilgers ke timnas Indonesia. Kemarahan publik Indonesia memuncak setelah FC Twente menolak melepas Mas Hilgers untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa keputusan ini memicu reaksi keras dari para supporter? Yuto Nagatomo buka suara setelah latihan perdana hujan-hujanan di Indonesia. Apa pendapatnya? Meskipun cuaca hujan deras, Yuto Nagatomo dan tim Jepang tetap berlatih dengan penuh semangat. Apa yang dikatakan pemain berpengalaman ini setelah latihan pertama di Indonesia yang penuh tantangan? Pandit Piala Asia berani bertaruh timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apa alasannya? Sebuah klaim berani datang dari seorang pandit Piala Asia yang yakin timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya begitu percaya diri dengan skuad Garuda? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Usai timnas Indonesia merugi dan disanksi FIFA Rp179 juta, wasit gundul Ahmed Alkaf kirim pesan menohok, jadilah kuat dan mandiri.
Setelah kontroversi yang merugikan timnas Indonesia, wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, mengirim pesan penuh makna untuk Garuda. Apa yang sebenarnya dia ingin sampaikan kepada tim setelah insiden yang menyebabkan sanksi besar dari FIFA? Wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, mengirim pesan penting usai dianggap membuat timnas Indonesia merugi hingga disanksi FIFA 179 juta rupiah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan yang disampaikan wasit berkepala pelontos itu tak lama setelah Komite Disiplin FIFA memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan sejumlah peserta kualifikasi pada September dan Oktober 2024. FIFA telah menerbitkan sanksi yang dijatuhkan oleh Komite Disiplinnya atas insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober 2024 selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis pernyataan FIFA di laman resminya yang diterbitkan 7 November 2024. Dari total 27 pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah tim peserta, 4 diantaranya terjadi di kubu timnas Indonesia, yang salah satunya saat Garuda ditahan imbang Bahrain 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Denda dari 2 personil timnas Indonesia di laga kontroversial melawan Bahrain yang dianggap imbas keputusan Ahmed Alkaf itu jadi sebesar 179 juta rupiah. Sebagai informasi, Ahmed Alkaf dianggap menggagalkan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifah, Kamis (10 Oktober 2024) malam waktu Indonesia Barat. Setelah dianggap merugikan timnas Indonesia hingga disanksi FIFA, Ahmed Alkaf baru-baru ini memberikan pesan di Instagram Stories-nya. Jadilah kuat menjadi mandiri dan mandiri, kata Ahmed Alkaf di Instagram Stories-nya @ahmedalkaf pada Selasa (12 November 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Namun tidak jelas ditunjukkan kepada siapa pesan tersebut. Yang pasti, sang wasit berkepala pelontos itu telah mendapatkan hujatan dari supporter Garuda. Adapun 2 sanksi lainnya, timnas Indonesia dianggap melanggar FIFA Disciplinary Code (FDC) pasal 14 saat melawan Australia (10 September 2024). Terakhir, timnas Indonesia dianggap melakukan pelanggaran yang sama saat bertemu Cina (15 Oktober 2024). Kali ini skuad Garuda harus didenda 10.000 franc Swiss (CHF) atau sekitar 179 juta rupiah. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Hebatnya pemikiran Shin Tae-yong, 3 pemain muda Bali United kini masuk panggilan timnas Indonesia. Regenerasi timnas Indonesia ala Shin Tae-yong mulai menampakkan hasil yang menggembirakan. 3 pemain muda Bali United yang penuh potensi kini dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Apa yang membuat pelatih asal Korea Selatan ini begitu jeli melihat talenta muda? Kabar bahagia datang bagi penggemar timnas Indonesia. 3 pemain andalan Bali United yaitu Kadek Aral, Made Tito, dan Rahmat Arjuna baru saja dipanggil untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia. Mereka akan mempersiapkan diri untuk ajang bergengsi ASEAN Cup 2024 yang akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Panggilan ini menjadi salah satu langkah penting dalam persiapan tim Garuda menghadapi kompetisi tingkat Asia Tenggara, sekaligus sebagai ajang regenerasi pemain di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Ketiga pemain Bali United yang dipilih ini memiliki potensi besar meski usianya masih muda. Kadek Aral misalnya saat ini merupakan andalan timnas U20 Indonesia dan turut membawa Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2025.
Made Tito meskipun belum pernah dipanggil ke timnas senior atau kelompok umur lainnya, tampil gemilang sebagai pemain inti Bali United di Liga 1 2024/2025. Sedangkan Rahmat Arjuna meski sedikit lebih senior, juga menunjukkan kualitasnya dengan memberikan 1 assist dalam 8 pertandingan musim ini. Pemain-pemain ini akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Cup 2024. Meski Liga 1 Indonesia masih berlangsung, Bali United memberikan izin penuh kepada pemainnya untuk memperkuat timnas. Serdadu Tridatu berharap mereka dapat memberikan kontribusi maksimal bagi Timnas Indonesia dalam turnamen ini. PSSI sendiri mengumumkan bahwa Shin Tae-yong akan memanggil sekitar 33 pemain untuk seleksi awal menjelang ajang ASEAN Cup. Para pemain akan menjalani pemusatan latihan untuk mematangkan tim yang akan berlaga di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Ini adalah peluang besar bagi pemain muda untuk menunjukkan kualitas mereka dan membuktikan diri di kancah internasional. Semoga persiapan Timnas Indonesia berjalan lancar dan bisa meraih hasil maksimal di ASEAN Cup 2024. Dukungan dari supporter sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat kepada para pemain Garuda. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Supporter Indonesia gila-gilaan tiket timnas versus Arab Saudi ludes dalam waktu singkat. Kehadiran ribuan supporter di SUGBK jadi bukti betapa besarnya dukungan terhadap timnas Indonesia. Apa yang membuat laga ini begitu dinanti hingga tiketnya terjual habis hanya dalam tempo waktu yang singkat sesingkatnya? Berita gembira datang untuk para penggemar timnas Indonesia. Stadion utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta akan dipenuhi oleh puluhan ribu supporter yang siap mendukung skuad Garuda dalam 2 laga penting bulan November ini. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Dalam 2 laga tersebut, target meraih 4 poin dianggap realistis. Menahan imbang Jepang yang dikenal dengan julukan Samurai Biru tentu bisa menjadi capaian yang patut dibanggakan. Sementara itu, Indonesia juga bertekad untuk meraih kemenangan atas Arab Saudi setelah pada pertemuan sebelumnya mampu bermain imbang di tanah lawan. Tak hanya target di lapangan yang menarik perhatian, tapi juga semangat luar biasa dari para supporter yang terlihat jelas dalam penjualan tiket. Pada Senin dalam kurung 11/11, Timnas Indonesia mengumumkan melalui akun Instagram resmi mereka bahwa tiket untuk kedua pertandingan tersebut telah terjual habis. Keinginan besar para penggemar untuk mendukung langsung Timnas di stadion membuat 60.000 tiket untuk pertandingan melawan Jepang ludes terjual dalam waktu singkat. Tiket untuk pertandingan melawan Arab Saudi juga habis terjual hanya dalam beberapa hari setelahnya, meskipun hanya tersisa sekitar 2.000 tiket saat pertama kali diumumkan. Antusiasme yang luar biasa ini tak lepas dari janji PSSI yang akan meningkatkan keamanan selama pertandingan, sehingga supporter merasa lebih nyaman dan percaya diri untuk hadir. Dengan semua tiket terjual habis, SUGBK dipastikan akan menjadi lautan merah putih yang penuh semangat. Ini tentu menjadi suntikan motivasi besar bagi Shin Tae-yong dan para pemain yang akan bertanding. Dengan dukungan penuh dari supporter, harapan untuk meraih hasil positif dalam 2 laga ini semakin terbuka lebar. Mari kita tunjukkan semangat Garuda, karena Timnas Indonesia akan berjuang habis-habisan untuk kebanggaan bersama.
Bek Jepang yang pernah bersama di Inter Milan ini punya kesan mendalam untuk Erick Thohir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dua sosok yang pernah sama-sama membela Inter Milan kini akan bertemu kembali. Apa yang membuat bek Jepang ini sangat menantikan pertemuannya dengan Ketua PSSI, Erick Thohir? Bek Timnas Jepang Yuto Nagatomo mengaku tak sabar ingin bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sekaligus mantan pemilik Inter Milan. Seperti diketahui, Yuto Nagatomo pernah sama-sama di Inter Milan. Bek berpengalaman milik Jepang tersebut diketahui pernah bermain di klub asal Italia Inter Milan tersebut dari tahun 2011 hingga 2018. Sementara Erick Thohir diketahui menjadi pemilih saham mayoritas di Inter Milan. Orang nomor 1 di PSSI itu pernah mengakuisisi Inter Milan bersama Rosan Roslani dan Handi Sotejo pada tahun 2013. Setelah itu Erick Thohir baru menjual sahamnya pada tahun 2019 lalu. Dengan begitu, Yuto Nagatomo sempat terlibat dengan Erick Thohir ketika dirinya masih memperkuat tim Serie A tersebut. Jelang menghadapi timnas Indonesia di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Jumat (15 November 2024). Setelah menjalani latihan perdana di lapangan A Komplek GBK, Senayan, Jakarta, Senin (11 November 2024), Nagatomo berbicara dengan media Indonesia. Saat ditanya soal hubungannya dengan Erick Thohir yang sama-sama pernah berada di Inter Milan, pemain berusia 38 tahun tersebut mengaku memang tidak sering berkomunikasi dengan Erick Thohir. Namun, ia masih merasa memiliki kedekatan dengan pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Hal ini karena Yuto Nagatomo mengaku sering melihatnya melalui media sosial. Saya tidak sering menghubungi dia (Erick Thohir), tetapi saya tahu tentang dia melalui Instagram, ujar Yuto Nagatomo. Pemain FC Tokyo tersebut juga mengungkapkan sosok Erick Thohir di matanya. Menurutnya, Erick Thohir merupakan sosok yang ramah. Untuk itu, ia mengaku tak sabar bisa bertemu dengan mantan pemilik tim berjuluk Nerazzurri tersebut. Dia adalah orang yang sangat baik sejak kami bersama di Inter Milan, dan dia adalah orang yang sangat ramah, kata Nagatomo. Saya tidak sabar untuk bertemu dengannya, jelasnya. Sungguh menarik perhatian publik, Calvin Verdon tiba-tiba masuk daftar pantau FIFA. Apa yang membuat nama pemain ini diperhatikan? Keputusan FIFA untuk memantau Calvin Verdon mendadak menarik perhatian banyak pihak. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa alasan dibalik pemantauan ini? Timnas Indonesia akan bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertanding melawan Jepang (15/11) dan Arab Saudi (19/11) pada bulan ini. Shin Tae-yong sudah merilis 27 pemain yang dibawa dalam pertandingan ini. Dalam daftar tersebut, salah satunya adalah Calvin Verdon yang saat ini membela NEC Nijmegen. Timnas Indonesia dalam mimpi besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Target realistis yang akan mereka kejar adalah melaju ke babak selanjutnya dengan mengunci posisi ketiga atau 4 di klasemen. Saat ini skuad Garuda ada di posisi kelima dan baru mengoleksi 3 poin. Melawan Jepang dan Arab Saudi, target 4 poin akan membuat mereka kembali ke persaingan di papan klasemen.
Indonesia masih terus berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka untuk tampil di Piala Dunia. Dengan prioritas di bulan November ini adalah mengamankan hasil yang baik saat melawan Jepang dan Arab Saudi, tulis laman FIFA. Menariknya, FIFA menyoroti nama Calvin Verdon, bek kiri Timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini masuk dalam 7 nama yang aksinya akan dinanti pada bulan November ini. Memiliki catatan apik bersama Nijmegen, Verdon diharapkan bisa melanjutkan aksinya di Timnas Indonesia. Tentunya Shin Tae-yong sudah mempersiapkan strategi terbaik dalam duel sengit bulan November ini. Selain itu, pemain yang berkarir di Eropa juga dipastikan segera hadir. Verdon saat ini sudah mencatatkan 5 caps bersama timnas. Dia juga sempat menjadi bahan eksperimen Shin saat bertugas menjadi bek tengah saat melawan Cina. Meski tampil solid, dia gagal membawa skuad Garuda menang dan harus menerima kekalahan 2-1 di laga tersebut. Untuk memberikan kesempatan terbaik bagi timnya, pelatih kepala Shin Tae-yong kembali memanggil skuad terbaiknya, termasuk beberapa pemain yang berasal dari Eropa, termasuk Verdon. Bek kiri berusia 27 tahun ini memainkan peran penting dalam kemenangan telak 6-0 NEC Nijmegen atas Groningen baru-baru ini. Para pendukung Garuda ingin sekali melihatnya mengulangi performa tersebut di pentas internasional, tutup FIFA. Indra Syafri pastikan 2 pemain keturunan segera gabung Timnas U20 Indonesia. Siapa saja mereka? Kabar menggembirakan datang dari Timnas U20 Indonesia. Indra Syafri mengonfirmasi 2 pemain keturunan akan segera bergabung. Siapa saja yang terpilih dan apa yang bisa mereka bawa untuk skuad Garuda Muda? Kabar terbaru datang dari Timnas U20 Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia U20 2025. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan bahwa 2 pemain potensial Tim Gaypens dan Dion Marks akan segera diproses untuk menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat skuad Garuda Nusantara dalam misi besar mereka, yakni menembus Piala Dunia U20 2025 lewat jalur Piala Asia. Saat ini Timnas U20 Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Jepang untuk mematangkan taktik dan chemistry antar pemain. Penambahan kekuatan dengan bergabungnya Tim Gaypens dan Dion Marks diharapkan dapat memberikan daya dobrak yang lebih besar, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di level Asia. Kedua pemain ini diproyeksikan akan bergabung dengan Timnas U20 Indonesia setelah proses menjadi WNI selesai. Indra Syafri menjelaskan tim dan Dion akan tiba di Indonesia pada 14 November untuk menjalani sejumlah prosedur administrasi termasuk tes kesehatan dan wawancara. Meski demikian, status mereka sebagai WNI masih tergantung pada proses yang dijalani dengan PSSI. Indra menambahkan bahwa saat ini tidak ada pemain keturunan lain yang sedang diproses untuk Timnas U20 Indonesia selain keduanya. Kalau sudah bersalaman dengan ketum kami, itu pasti. Kalau belum salaman, belum pasti, jelas Indra yang berharap keduanya dapat segera bergabung dengan tim dan memperkuat Garuda Nusantara. Semua berkas administrasi kini sedang dipersiapkan oleh PSSI dan keputusan akhir mengenai ketersediaan kedua pemain tersebut akan bergantung pada proses federasi yang sedang berlangsung. Keberadaan Tim Gaypens dan Dion Marks di Timnas U20 Indonesia tentunya diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan.
Dengan adanya pemain-pemain berkualitas ini, Timnas U20 Indonesia semakin siap untuk menghadapi tantangan besar di Piala Asia U20 2025 dan meraih impian besar untuk tampil di Piala Dunia U20. Semoga semua proses berjalan lancar dan Garuda Nusantara dapat meraih hasil maksimal di kompetisi tersebut. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Masyarakat Indonesia geram, Instagram FC Twente dikepung karena tak lepaskan Mes Hilgers ke Timnas Indonesia. Kemarahan publik Indonesia memuncak setelah FC Twente menolak melepas Mes Hilgers untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa keputusan ini memicu reaksi keras dari para supporter? Masyarakat Indonesia belakangan ini menunjukkan kekesalan mereka di media sosial, khususnya menyerang akun Instagram resmi FC Twente. Hal ini terkait dengan ketidakjelasan status Mes Hilgers, pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FC Twente, klub asal Belanda tempat Hilgers berkarir, masih belum melepas pemain tersebut untuk bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia menjelang laga kontra Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Hilgers mengalami cedera yang membuatnya diragukan tampil untuk Indonesia. Namun yang membuat supporter Indonesia semakin bingung dan cemas adalah fakta bahwa Hilgers tampil dalam pertandingan FC Twente melawan Ajax Amsterdam di Liga Belanda pada 10 November 2024. Bahkan ia dimainkan sebagai starter dan tampil selama 84 menit dalam laga yang berakhir dengan skor 2-2. Hal ini menunjukkan bahwa cedera yang sempat dikhawatirkan tidak menghalangi Hilgers untuk bermain dan tentunya menambah keraguan di kalangan penggemar Timnas Indonesia. Sejak itu para penggemar Timnas Indonesia mulai khawatir bahwa FC Twente mungkin tidak akan melepas Hilgers ke Timnas Indonesia. Ada spekulasi liar yang beredar, bahkan beberapa netizen mengira Hilgers kembali cedera setelah dipaksa bermain dalam pertandingan melawan Ajax. Opini-opini tersebut memicu kemarahan sehingga banyak supporter menyerang akun Instagram FC Twente @twente meskipun postingan terakhir klub tersebut justru berkaitan dengan skuad tim putri mereka. Di kolom komentar ada beragam reaksi, beberapa supporter menyerang FC Twente, sementara lainnya membela klub dan mengingatkan agar emosi tidak merusak citra Indonesia di media sosial. Namun hingga kini FC Twente belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi Hilgers. Karena itu rumor tentang cedera lagi bisa saja tidak benar. Meskipun demikian, FC Twente sudah mengumumkan pemain-pemain mereka yang membela negara pada bulan November 2024 dan nama Mes Hilgers tidak tercantum. Banyak yang menduga bahwa FC Twente tidak mau mengambil risiko dengan melepas Hilgers, mengingat jadwal padat yang akan mereka hadapi di bulan November. Mereka mungkin lebih memilih menjaga pemain mereka dari cedera lebih lanjut untuk kepentingan klub. Saat ini, penggemar Timnas Indonesia hanya bisa berharap bahwa Hilgers akan segera bergabung dengan Timnas untuk mempersiapkan laga penting melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Semua mata kini tertuju pada FC Twente untuk melihat apakah mereka akhirnya akan melepas Hilgers untuk membela Timnas Indonesia.
Yuto Nagatomo buka suara setelah latihan perdana hujan-hujanan di Indonesia. Apa pendapatnya? Meskipun cuaca hujan deras, Yuto Nagatomo dan tim Jepang tetap berlatih dengan penuh semangat. Apa yang dikatakan pemain berpengalaman ini setelah latihan pertama di Indonesia yang penuh tantangan? Bek timnas Jepang, Yuto Nagatomo, mengungkapkan antusiasmenya menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga melawan timnas Indonesia. Laga ini akan berlangsung pada Jumat, 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, yang pastinya akan menjadi ajang menarik di antara dua tim kuat di grup C. Jepang sudah tiba di Indonesia pada Senin 11/11/2024 dini hari waktu Indonesia Barat dan langsung menggelar latihan perdana di lapangan A Komplek Gelora Bung Karno GBK, Senayan, Jakarta. Pada sore harinya, dalam sesi latihan pertama tersebut hanya 6 pemain yang hadir, termasuk Hiroki Sekine, Ritsu Doan, Joel Chima Fujita, Yuto Nagatomo, Korsei Tani, dan Kota Takai. Meskipun cuaca Jakarta sedang hujan, Nagatomo menilai latihan tersebut tetap berjalan dengan baik. Sayangnya hari ini hujan, tetapi seperti yang Anda lihat, kami menjalani sesi latihan yang sangat baik, ujarnya. Meskipun hanya diikuti sebagian pemain, Nagatomo optimistis dengan persiapan tim Samurai Biru. Bek berusia 38 tahun itu menegaskan bahwa Jepang sudah siap menghadapi timnas Indonesia yang menurutnya sedang dalam perkembangan pesat. Ia juga menyebut bahwa antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola semakin tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya supporter yang mendukung timnas dan wartawan yang meliput sesi latihan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, orang-orang Indonesia punya minat yang tinggi terhadap sepak bola, kata Nagatomo. Melihat semangat besar ini, Nagatomo merasa semakin bersemangat untuk segera bertanding. Saya jadi tidak sabar menantikan pertandingan melawan timnas Indonesia, tuturnya penuh semangat. Dengan persiapan matang dan semangat yang tinggi dari kedua tim, laga Jepang versus Indonesia dipastikan akan menjadi pertandingan yang seru dan penuh gengsi. Sebagai salah satu tim kuat di Asia, Jepang tentunya ingin meraih kemenangan, sementara Indonesia dengan dukungan penuh dari supporter juga bertekad untuk memberikan perlawanan sengit.